Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, segala puji mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada keharibaan junjungan panutan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, pada hari ini Bapak Ari akan membahas tentang mata pelajaran Al-Qur'an Hadis untuk kelas 10. Al-Qur'an Hadis untuk kelas 10 dan kisi-kisinya. Kisi-kisi ya. Nah, kisi-kisi Al-Qur'an Hadis kelas 10 ya. Quran Hadis kelas 10. Oke. Nanti kalau nggak salah itu hari Rabu ya. Hari Rabu kita ulangan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Oke. Yang masuk ulangan itu yang kita pelajari lah. Yang masuk ulangan itu yang kita pelajari bab 1 Al-Quran dan Wahyu bab 1 ya. Bab 2 sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Bab 3 bukti otentiknya Al-Quran. Bab 4 kemukjizatan Al-Quran. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Itu jumlah soal kan ada 25 soal. Jadi Bapak ambil itu dari LKS ini. Dari LKS. Jadi di LKS itu kan ada pilihan ganda. Setiap bab itu di ujung bab itu ada pilihan ganda. Nah, dari pilihan ganda bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu Bapak acak. Nah, itu Bapak acak, saya ambil soal dari sekian bab yang kita pelajari ya. Saya ambil, saya pilih, saya jadikan soal 25 soal. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Dari bab 1. Pilihan ganda bab 1. Pilihan ganda bab 1 halaman 14. Halaman 14. Ya, halaman 14 buka LKS-nya halaman 14 itu. Orang yang menjadikan kitab suci Al-Qur'an sebagai pegangan hidup maka akan memiliki sikap berikut kecuali. Kecuali berarti yang salahnya A. Berakhlak sesuai dengan Al-Quran. B. Membacanya setiap hari. C. Menyimpannya di dekat penyimpanan uang untuk mencegah tuyul. D. Mengkaji isinya bersama guru. E. Mengamalkannya. Tentu jawabannya C. Menyimpannya di dekat penyimpanan uang untuk mencegah tuyul. Yang salah kan? Berarti itu jawabannya. Nah, yang nama Al-Quran bukan bentukan dari kata apapun. Ia merupakan nama yang secara khusus diberikan oleh Allah untuk kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana Injil dan Taurat. Definisi tersebut adalah yang dikemukakan oleh A. Jawabannya Imam Syafi'i. Ya. Menurut Al-Juzaz dalam bukunya Ma'anil Quran menyatakan bahwa Al-Quran adalah perhimpunan, yang artinya bahwa Al-Quran adalah himpunan dari intisari ajaran-ajaran dari kitab. Jawabannya adalah A. Agama-agama di dunia. B. Agamawan dunia. C. Kitab-kitab suci sebelumnya. D. Ilmuwan-ilmuwan terdahulu. E. Pemikir-pemikir Yunani. Jawabannya C. Kitab-kitab suci sebelumnya. Salah satu definisi Al-Quran menurut Dr. Syabhi As-Salih adalah A. Petunjuk bagi umat manusia. B. Membaca Al-Quran adalah bernilai ibadah. C. Dikaji isinya. D. Disampaikan secara mutawatir. E. Ditulis dalam mushaf-mushaf. Itu menurut Dr. Syabhi. Jawabannya B. Membaca Al-Quran adalah bernilai ibadah. Oke ya. Secara lugawi Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan
yang memiliki makna. A. Petunjuk, B. Bacaan, C. Tulisan, D. Perkataan, E. Lembaran. Jawabannya B. Bacaan. Nah, sudah kemarin kan dijelaskan. Cuma kisi-kisi saja. Bab 2 lagi. Buka bab 2, halaman berapa? Bab 2. Pilihan ganda bab 2, halaman 27. Nah. Wahyu yang paling berat diterima Nabi adalah A. Melalui mimpi, melalui sholat, melalui Jibril alaihissalam, melalui meditasi. E. Wahyu yang datang seperti gema genta. Nah, itu jawabannya. E. Wahyu yang datang seperti gema genta. Menurut Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat berat sekali, bahkan sampai mengucurkan keringat ketika menerima wahyu Allah. Oleh karena itu, dengan adanya ayat turun secara berangsur-angsur, maka jawabannya adalah D di sini. Dapat mempermudah Nabi dalam menerima wahyu. Oke. Hikmah Al-Quran turun dengan berangsur-angsur sebagai klarifikasi atas peristiwa seperti peristiwa pada titik. Jawaban di sini adalah A. Tuduhan fitnah yang keji tentang perselingkuhan antara Aisyah dan Sofwan. Itu jawabannya, hikmah. 8. Wahyu yang disampaikan secara langsung melalui mimpi adalah seperti pada, jawabannya A di sini. Nabi Ibrahim menerima perintah mengorbankan anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Salah satu hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan potongan ayat di atas adalah A. Untuk menghibur Nabi, B. Untuk meneguhkan hati Nabi, C. Untuk menghilangkan kejenuhan Nabi, D. Untuk menghadapi tantangan yang akan datang, E. Untuk mengisi energi baru dalam dakwah. Jawabannya B ya. Untuk meneguhkan hati Nabi. Salah satu karakteristik mukjizat kepada para nabi terdahulu adalah hissi dan atau indrawi. Sedangkan mukjizat kepada Rasulullah, khususnya kitab suci Al-Quran, bersifat apa itu? A. Sepanjang masa, B. Seumur Rasulullah SAW, C. Seumur kekhalifahan Islam, D. Sepanjang jalan, E. Seumur jagung. Apa jawabannya? A lah jawabannya, sepanjang masa. Salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran adalah menyampaikan hal yang gaib, sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 1-5 bahwa disampaikan bahwa akan mengalami kemenangan bangsa apa? A. Persia, B. Arab, C. Cina, D. Romawi, E. Syam. Jawabannya A. Arab. Oke. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ummi atau tidak bisa membaca, tidak bisa membaca, tidak maupun menulis, tidak bisa, ummi julukannya. Sehingga mustahil Rasulullah membuat kitab suci sehebat Al-Quran. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah benar-benar wahyu dari Allah. Argumentasi seperti di atas merupakan apa? A. Dalil adbi, B. Dalil qat'i, C. Dalil nakli, D. Dalil akli, E. Dalil ruhbi. Jawabannya D ya, dalil akli. 9. Al-Quran adalah benar-benar wahyu Allah untuk perkataan Muhammad SAW. Hal yang dapat membuktikan hal tersebut adalah kecuali A, B, C, D. D jawabannya. Isinya persis dengan kitab Injil dan Taurat. Nah, kecuali ya. Bentuk keistimewaan
kitab suci Al-Quran terletak pada beberapa hal berikut kecuali. Nah, yang salahnya di sini B jawabannya, diturunkan hanya untuk bangsa Arab saja. Bab 4. Nah. Yang dimaksud dengan ijazul Al-Quran adalah menetapkan kelemahan manusia baik secara terpisah atau individual atau berkelompok untuk mendatangkan semisalnya. Salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah pada tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Realitas sejarah menunjukkan bahwa mukjizat para nabi selalu mendapat kemenangan karena para nabi dan rasul B jawaban di sini membawa risalah kebenaran. Hal yang paling menonjol dari mukjizat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah bersifat hissi, yang artinya dapat diindra, dapat dilihat oleh indra. Di antara kemukjizatan Nabi Musa, di antara kemukjizatan Nabi Isa alaihissalam adalah dapat menyembuhkan penyakit kusta, dapat menyembuhkan penyakit buta, dapat mengungkapkan hal-hal yang gaib, terampil dalam membuat peralatan perang. Jawabannya A, B, C, benar jawabannya di sini. Hal-hal di bawah ini adalah kelebihan mukjizat Al-Quran yang diberikan Nabi Muhammad SAW. A. Bersifat rasional. B. Berlaku sepanjang masa. C. Semua orang dapat membuktikannya. D. Bersifat irasional. E. Jawaban A, B, dan C benar. E jawabannya. Soal selanjutnya, Nabi Muhammad SAW banyak diberi Allah kemukjizatan. Adapun kemukjizatan yang paling besar adalah diturunkannya Al-Quran. Oke, ini dulu ya, sekedar kisi-kisi mata pelajaran Al-Quran hadis untuk kelas 10. Untuk kelas 10 ya. Untuk kelas 10 khusus semua 10 MIPA kah, 10 IIS kah, 10 keagamaan, semua sama ya. Ini kisi-kisinya. Soalnya sama. Oke, demikian kisi-kisi Al-Quran hadis pada hari ini. Kalian insya Allah ulangannya itu pada hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 1 itu, hari Rabu tanggal 1. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedua, mudah-mudahan yang ulangan mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan. Oke, Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang belum subscribe terlebih dahulu channel kita PPKP TV. Artinya itu Pondok Pesantren Karya Pembangunan gabungan ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan tombol like, komen di bawahnya, komen tanda hadir. Nama saya Anwar Haddad. Nah, kelas 10 MIPA 1 kayak gitu. Oke, terima kasih.